Hello and welcome to the Chatter Lab by 180 Degree Consulting IPB. Halo semuanya, perkenalkan aku Fuka dari Marketing Innovation Associate yang akan bersamain kalian di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita itu bakal ngebahas gimana sih rasanya jadi consulting, apakah sesusah itu gitu. Nah, di sini aku udah nggak sendiri, tapi aku ditemenin nih sama Safa. Halo Safa. Hai, Fuka. Gimana nih kabarnya? Baik, kamu gimana? Baik juga. Oh ya. Boleh nih disapa dulu temen-temennya dan kenalan gitu. Oke, hello everyone. Nama aku Safa. Aku dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan angkatan 59 dan sekarang aku di Waniti juga sama kayak Fuka as a consulting director. Oke. Nah, kan kamu ini ya consulting director. Mungkin aku langsung tanya-tanya kali ya tentang si jadi analis ini. Nah, gimana sih cerita kamu bisa jadi consulting director dan bisa jadi analis gitu? Oh, kalau misalnya jadi consulting director, aku itu mulai 180 itu di tahun pertama aku. Jadi dulu tuh aku start as a marketing, habis itu aku move menjadi marketing manager juga. Habis itu aku memang di sana itu juggling as a project analyst juga gitu. Jadi dulu tuh tahun lalu ada benefit sih sebagai member 180. Jadi ada internal recruitment untuk function lain itu bisa join consulting division gitu untuk bisa ngerjain project lain, dan itu tuh emang suatu hal yang kayak aku bersyukur banget sih tahun lalu. Jadi aku bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa ngerjain project klien walaupun aku functional marketing gitu. Kalau kayak gitu rekrutmennya berarti kamu bisa ikut aja gitu. Iya, Bebas. jadi dulu tuh dibuka sama consulting divisionnya, terus every functional bisa daftar, terus aku daftar, apply, terus diterima, terus kita adain kayak aku kayak sama teman-teman yang lain juga sebelum ngerjain project lain itu tuh kita training dulu 3 bulan. Oh ya. Jadi biar kayak nggak kaku-kaku banget, dan untuk aku yang newbie pada saat itu jadi nggak kaget gitu, diajarin dari awal banget sih consulting 101 sampai belajar apa ya pas itu ya, belajar kayak issue tree juga, belajar framework juga, sampai solution deck making gitu-gitu. Banyak ya yang Iya, dipelajarin. banyak banget, dan happy banget sih sama teman-teman yang lainnya gitu, jadi nggak ngerasa sendiri. Kalau boleh tahu pas kamu awal nyoba itu projectnya apa aja sih? Jadi aku project pertama aku itu organisasi kedokteran mahasiswa nasional gitu. Jadi kliennya sama mahasiswa gitu. Tapi mungkin bedanya umur kali ya. Jadi kayak kebanyakan tingkat akhir gitu. Jadi komunikasinya sesama mahasiswa sih. Gitu. Berarti kayak kalau consulting ini bisa ke organisasi juga ya, nggak cuma bisnis doang gitu? Iya, bisa gitu. Nah, aku nih penasaran sebenarnya jadi analis tuh ngapain aja sih? Jadi analis ngapain aja? Sebenarnya jadi analis di consulting, specifically di 180 DC sendiri, itu sebenarnya sama-sama aja kayak kalau misalnya kita di dalam satu division consulting itu ada project leader-nya, ada analisnya, ada lead analisnya, itu kita sama. Cuma bedanya di job description aja sih. Kalau project leader itu yang lebih kayak pimpin kali ya, konsep dan mungkin relation itu lebih ke keluar eksternal. Kalau aku pas itu sebagai analis ngapain aja kerjaannya, aku dikasih kayak scope tertentu gitu. Jadi misalnya udah ada kliennya, tapi kan permasalahannya nggak cuma satu kan, let's say permasalahan ada 4. Nah, kalau misalnya di situ analisnya ada 4, nanti satu analis itu megang satu scope gitu. Nah, kalau yang untuk project pertama aku dapet yang tentang buat ngurusin internalisasi organisasi gitu. Nah, itu aku ngerjain itu gitu. Kalau misalnya yang project kedua, aku dapet scope untuk ngerjain um, digital marketing di suatu perusahaan F&B gitu. Jadi memang dua-duanya berkesan banget buat aku. Terus banyak banget riset dan banyak banget belajar sih, karena satunya itu F&B, satunya organisasi, harus mempelajari kayak industrinya, mempelajari perusahaannya, terus gimana orang-orang di dalamnya, kayak gitu-gitu sih. Berarti kayak variatif banget yang dipelajarin gitu ya, Iya, tergantung kliennya. iya.
Oh ya, terus ini berarti analis itu kan kayak nyelesain case gitu kan. Ya, Berarti ini kayak ada relationnya sama kayak case competition gitu, mirip-mirip gitu. Kah? mirip-mirip. Bedanya, I think BCC sama client project itu beda di kalau misalnya client project kan komunikasinya sama klien langsung. Kalau BCC, oh dikasih case, kita selesain sampai akhir gitu kan. Cuma aku not very expert in BCC, cuma semua briefnya kayak gitu kan. Cuma kalau misalnya di client project, itu sih salah satu challenge-nya adalah ketika kita melakukan sesuatu itu kayak nggak bisa asal-asalan. Jadi kayak pasti di tengah-tengahnya, ini di-approve nggak nih sama kliennya gitu. Tapi kamu pernah ikut BCC? Pernah. Nggak sering. Awal mula kamu ikut BCC gimana sih? Soalnya kan sekarang kayak banyak banget kan bisnis competition. Pasti orang-orang kayak penasaran gitu. Nah, mungkin kayak dari konsultan ini kan relate gitu. Gimana sih buat mulainya gitu? Oke, jadi kalau misalnya yang lomba, literally lomba beneran itu, sebenarnya aku tuh baru mulainya awal tahun ini. Oh iya. Heeh, yang beneran lomba ya. Oh, Tapi heeh. kalau dulu aku pernah masuk suatu organisasi gitu, namanya Student Catalyst. Nah, di dalam situ, jadi kita incubation program, terus setiap bulannya tuh ada kayak latihan business case. Bukan latihan sih, malah lebih ke kompetisi antar student lah gitu. Oh, Pertama kali aku ngerjain business case competition yang pertama tuh pas itu sih. Heeh, yang hmm. emang pas lagi setiap bulan itu ya. Emang itu gede banget dan berkesan banget karena case kolaboratornya tuh gede-gede gitu. Jadi untuk aku yang pas itu kayak masih awal-awal banget ngerasain very challenging tapi juga belajar banget karena sama-sama teman-teman gitu. Terus untuk yang awal tahun ini juga happy banget karena bisa keluar dari Bogor sama teman-teman aku. Terus kayak ngerjain projectnya temanya main seru sih. Oh iya. Heeh. Gimana tuh emang? Temanya tuh tentang kayak CSR. Heeh, jadi kayak lebih ke sustainability gitu ya. Cuma ada challenging-nya juga. Jadi pelajarin kayak ilmu kelautan gitu. Oh, berarti kayak bisa belajar dari tempat-tempat lain gitu ya? Iya, heeh, itu lumayan lebih challenging sih gitu. Tapi Hmm. kayak ya tetap tetap memorable sih karena bisa ketemu sama teman-teman BCC yang lain. Itu sih yang paling kayak apa ya beneficial banget lah gitu. Ya kan kalau ini kalau kayak jadi analis atau ikut business case gitu-gitu kan nggak bisa sendiri ya, pastinya kayak butuh teman gitu. Mm-mm. Kalau dari kamu gimana sih cara kita nyari partner yang oke gitu? Oh, cari partner, oke. Oh ya, itu salah satu struggle aku juga sih. Jadi kayak cari partner tuh emang susah banget. Kalau misalnya di BCC pas aku pertama kali kayak kerasa siapa nih yang mau sama aku gitu kerasanya. Cuma dulu pas lagi kayak bingung banget di One tuh ada kayak program namanya kayak CCF kayak course competition fasilitator lah gitu. And I'm very glad pas itu One bikin itu. Terus pertama kali aku dapet matchmaking ya jatuhnya itu kayak sama teman-teman itu juga. Sebenarnya aku nggak proceed lombanya karena perihal timeline kalau nggak salah. Cuma untuk milih temen, aku seneng banget ada di lingkungan 180 karena aku bisa kayak tahu kira-kira aku pengen sama siapa. Soalnya mostly kita tuh punya interest yang sama gitu. Hmm. Jadi kayak tinggal, aku pengen BCC ada yang mau nggak ya gitu. Dan itu kayak kalau kita ada di suatu organisasi kayak 180 gitu, aku happy banget sih. Jadinya kayak lebih gampang gitu ngajak teman-temannya. Ya sih aku setuju kayak semuanya juga punya goalsnya mirip-mirip gitu Iya, soalnya ya. terus jadi kayak jadi barengan berjuang gitulah. Terus nggak ada kompetitif kayak kalau emang baru mulai ya udah nggak apa-apa gitu. Terus nanti misalnya let's say ada mungkin kakak tingkat kita yang juga ikutan atau misalnya ada tingkat kita yang ikutan, tapi kita sama-sama bareng-bareng sih gitu. Berarti kayak di 180 ini nggak cuma nge-support organisasinya tapi kayak lomba-lomba juga sangat nge-support banget ya. Iya haruslah gitu. Bener. Oh ya, aku penasaran ini juga. Kan ini ya, kalau nyelesain case tuh, aku pernah belajar di ini trainingnya 180. Oh Itu ya, tuh kan kayak seru banyak gak? banget. Seru sih, tapi kayak agak pusing gitu karena frameworknya banyak banget kan. Oh, oke. Nah, itu apakah beneran bakal kepakainya framework sebanyak itu? Kayak karena kadang suka bingung gitu loh, ini Iya sebenarnya iya harus pakai iya yang iya. mana ya gitu. Iya Kalau iya kamu iya. sendiri pakainya gimana? Iya iya bener bener bener. Aku setuju banget sih. Emang framework itu
kemarin emang trainingnya banyak karena emang ngejelasin framework satu-satu nggak sih kalau nggak salah ya. Iya. Nah kan, tapi frameworks itu kan emang dibuat untuk kayak membantu kita untuk kayak menganalisis suatu kasus kan. Jadi sebenarnya semua frameworks tuh ada role-nya masing-masing. Jadi nggak semua itu dipakai dalam suatu kasus gitu, nggak semuanya banget. Kayak kalau misalnya kayak as simple as untuk kita dapat kasus di suatu misal lomba BCC atau misal project lain, itu hal pertama yang kita harus tahu kan masalahnya apa nih gitu. Ya kan? Masalahnya apa, biasanya aku dan teman-teman, ini mungkin teman-teman yang lain juga tahu kan, kita pakainya issue tree. Jadi Oh kayak ya. kita tuh bikin semacam kayak pohon masalah lah gitu. Jadi kayak mulai dari umbrella-nya apa, terus kayak di breakdown ke bawah kira-kira masalahnya apa gitu. Nah, emang salah satu hal yang paling challenging dalam, jadi analis itu sih, kayak kita harus tahu bener nih kira-kira akar masalahnya apa gitu, dan I think frameworks issue tree itu tuh membantu aku banget gitu. Hmm. Dan selain itu tuh kayak, kalau misalnya yang paling seru mungkin ketika market analysis kali ya. Karena kayak seru aja sih untuk kayak nge-identify, beberapa kompetitor, terus juga, market size kayak gitu-gitu. Aku seneng karena, kalau ngerjain market analysis itu kayak bisa belajar industri secara menyeluruh gitu loh. Oh iya bener sih. Heeh. Hmm. Terus kayak belajar kayak, perusahaan-perusahaan yang lain yang kira-kira mirip-mirip, terus kita ngeliatin produknya apa, kita ngeliatin kayak perusahaannya kayak gimana, bedanya di mana, samanya di mana gitu. Hmm. Iya sih seru kayak bener-bener ngelihat semuanya secara keseluruhan banget ya soalnya kalau market. Iya. Ini aku penasaran ini. Tadi kan kalau misalkan kita pakai issue tree Mhm. itu kan kita harus tahu sampai akar masalahnya gitu ya kan. Mhm. Nah, gimana sih cara kita buat tahu apakah itu udah bener-bener sampai ke akar masalahnya atau kayak sebenarnya ini tuh belum sampai akar masalahnya loh gitu. Mmm, I think, jadi kalau misalnya berdasarkan pengalaman aku ya, tahu akar masalahnya itu aku biasanya diskusi sih sama peers aku. Oh, heeh. Diskusi sama project leader kayak gitu yang, misalnya, ketika lagi meeting aku biasanya habis bikin issue tree tuh aku propose lah kira-kira ini, udah bener atau belum gitu. Dan sampai mana, udah sampai mana itu biasanya kalau misalnya di case yang BCC itu biasanya kita kayak merasa issue tree itu suatu hal yang emang harus di-breakdown. Cuma jangan terlalu kayak, wordy, bukan wordy sih, jangan terlalu kayak divide into a very micro chunk gitu loh. Jadi, bikin issue tree-nya tuh kayak kalau bisa efisien dan kalau bisa itu agak gampang dimengerti juga dan, apa ya, nggak terlalu susah lah untuk kita nanti analisa further gitu. Nah, kalau misalnya yang buat di, project lain biasanya karena kita facing with the client, nanti kan kita sebelum itu kan suka ada kayak meeting-meeting sama kliennya gitu. Jadi, biasanya kita ada namanya kick off meeting. Nah, di kick off itu biasanya, eee, habis kita bikin issue tree tuh, kita propose tuh ke klien, "Pak, Bu, kira-kira ini tuh, udah bener atau belum? Dan masalah yang kita udah breakdown tuh udah ke-cover belum nih?" Gitu. Hmm, Itu sih nyampe mereka approve kali ya, gitu. Diskusi berarti sama klien. kayak kalau jadi konsultan nih kayak teman-teman yang mau jadi konsultan harus apa ya, nyiapin waktu buat meeting-meeting gitu sama ininya ya. Iya, dan, takes time sih kalau problem solving dan bikin issue tree ya, gitu. Mhm. Harus selalu dikupas-kupas terus, karena bikin issue tree sekali entar, besokannya, nemu lagi nih sub issue-nya gitu, entar nemu lagi nih, kayak gitu-gitu sih. Jadi harus terus di-evaluate gitu. Berarti nggak boleh stuck sekali gitu ya. Harus Harus sering diskusi, berkembang iya. terus. Boleh dong nih. Kan kamu udah lama ya berarti kayak megang megang case-case gitu. Nah, itu ada nggak sih pengalaman yang kayak paling memorable gitu dan berkesan gitu menurut kamu? Berkesan, sebenarnya semuanya berkesan sih, karena aku seneng lagi ngerjainnya. Oh ya? Soalnya kayak, ada kayak perasaan yang nge-thrill gitu. Jadi pas lagi ngerjain tuh rasanya kayak, mmm, very challenging, tapi pas udah selesai tuh kayak, selesai gitu, relief. Jadi kayak I would say, 2 project tahun lalu yang aku kerjain itu tuh berkesan banget gitu. Dan peers aku juga very helpful dan juga project leader-nya and also the director-nya itu kayak sangat amat membantu aku dengan segala training-training mereka. Terus,
apalagi ya, dan mungkin, yang aku suka itu ketika aku, ngerjain kasus atau, lomba yang memang temanya tuh aku suka aja sih, gitu. Yang tadi aku Mmm. bilang kayak pas lagi di BCC tuh dapet tema CSR, suka banget, cuma industrinya kelautan, aduh pusing kan. Oh iya bener sih, Tapi nggak ada hubungannya sama pangan iya, soalnya nggak ya. ada hubungan sama makan. Jadi kayak aduh, walaupun suka tapi itu sih proses belajarnya sih, walaupun kayak seru, cuma kayak, susah tapi seru gitu deh, gitu. Yang project kedua juga sih kayak walaupun beda ya digital marketing, cuma aku happy banget sih kayak, belajar-belajar tentang kayak analytics sosmed kayak gitu-gitu loh. Ngebantuin suatu company kira-kira, eee, apa ya, efektif, dalam, mengoptimalkan suatu sosial media mereka tuh seperti apa, kayak gitu tuh suatu hal yang thrilling sih dan itu yang aku suka dari consulting yang mungkin kayak, mmm, aku bisa nyobain banyak banyak industri gitu. Mmm, mhm. Mhm. Jadi Berarti nggak ini ya, bosen. jiwa pembelajar kamu tuh kayak sangat amat kuat dan tinggi gitu ya, kayak suka belajar suka belajar. Lebih ke kayak jadi ngerti apa ya, nggak bosen gitu jadinya. Kayak satu project selesai, nanti ada project lagi tuh beda gitu. Jadi nggak stuck di satu aja Iya gitu. sih kadang kalau belajarnya sama-sama terus kayak, ah, Iya, kayak aduh coba deh, pokoknya teman-teman semangat ya, yang mau ikut BCC, kamu juga. jujur aku emang kayak aku penasaran banget mau ikut tapi kayak bingung, aduh gimana sih gitu. Nah, Iya sih. itu pokoknya masuk panitia aja. Bisa promosinya boleh. Oh ya, kan tadi kamu dari ini kan teknologi pangan kan. Nah, Nah, kalau tentang karir masa depan nih, kamu sebenarnya kayak ngarahnya apakah mau tetap di consulting industry atau kadang kan kalau anak-anak pangan pengennya kayak masuk ke F&B dan jadi R&D, R&D, jadi QC QC. gitu-gitu ya. Kayak mainstream banget gitu kalau Kan di kamu juga teknik. bener sih, bener sih. Jadi tuh, lebih, karir ya. Mm, Eee, kalau aku, punya prinsip kayak aku nggak mengkotak-kotakan aku tuh, eee, harus teklang banget, harus bisnis banget, nggak kayak gitu sih. Aku merasa kayak apa yang aku jalani sekarang itu dengan background tekpang aku dan aku sekarang suka bisnis, itu menjadi suatu, manuver aku kayak aku punya peluang tuh lebih besar aja gitu, dengan aku suka 2 bidang yang berbeda. Nah, mau consulting atau food tech, kalau bisa milih sih pengennya tuh intersection gitulah. Jadi iya kayak sih. antara bisnis iya, food tech iya, jadi kayak dapet dua-duanya gitu. Itu kayaknya bakal fun banget sih. Aku mikirnya ke sana gitu. Jadi tetap pengen banget consulting karena seru. Capek juga sih. Cuma cuma pengen juga yang kayak ngerjain project-project kayak tentang food tech itu pasti kayak seru banget sih pengen aku. Berarti kayaknya lebih ke ini ya, kayak industri-industri pangan kayak megang handle bisnisnya di industri pangan gitu. Iya, 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 Hmm. kayak gitu, kayak gitu. Pasti seru banget sih. Iya sih bener sih. Kamu gimana? Kalau aku, jujur aku kayak minatnya sama sih kalau sama kamu gitu kayak Mhm. aku kepikiran juga mau kayak apa yang bisa pangan dan bisa bisnis gitu. Oh iya, Heeh. soalnya kayak kamu juga ngerasa, biar nggak monoton gitu nggak sih satu Iya dua benar-benar. iya, Tapi berarti ini ya kalau misalkan jadi konsultan nih kayak nggak ada jurusan spesifik gitu ya, kayak jurusan apapun sebenarnya bisa. bisa iya itu satu hal yang aku notice, yang aku mungkin belajar dari kakak tingkat, yang aku belajar dari, teman-teman, itu ngelihat industri consulting tuh ternyata orang-orang dari, berbagai macam major gitu, nggak Mhm. cuma bisnis atau manajemen lah gitu, kayak kita food tech, nah kan. Bener, bener. Maaf ya ngebahasnya putih terus nih kita karena kebetulan sama jadi kayak Oh, di consulting division juga ada yang jurusan perikanan, kayak gitu. nah, Dan aku ngerasa kayak mungkin dengan berbagai background kayak gitu, itu membantu banget sih kalau misalnya kita punya, atau kita apa ya, dapat klien yang, dapat industrinya tuh beda-beda gitu. iya sih benar Jadi sih. ada ilmunya gitu. Bener sih. Heeh. Nah, jadi teman-teman yang kayak mau jadi konsultan gitu tapi kayak aduh nggak punya basic bisnis gitu kayak nggak perlu takut ya. Iya, belajar sama temen, ya kan. Iya Masuk benar. organisasi yang, apa ya, nggak work oriented, cuma yang fun juga, yang bisa ngerjain hands on project klien, 180 contohnya.
Makasih ya marketingnya, sangat membantu aku loh sebagai anak marketing. Gitu. Oh ya, kan kemarin kita nih kayak udah ngebuka question box gitu kan Oh di iya. IG. Nah ini nih ada beberapa pertanyaan nih, tapi mungkin kita bacainnya 2 aja kali ya mengingat waktu gitu. Aku milih beberapa. Boleh. Ada nih yang pertama dari @ms.dikau. Apa tuh? Nah, kata dia, gimana sih cara jadi konsultan analis yang baik? Waduh. Mungkin kayak gimana cara kita bisa apa ya memenuhi kebutuhan klien banget gitu. Jadi analis yang baik. Mm. Analis, oke. Hmm, harus mau belajar sama apa yang ada di depan kita sih. Kayak misalnya eh project kamu apa, dan sebagai analis itu kita harus mau belajar gitu. Harus mau kayak mempelajari kira-kira industrinya seperti apa yang tadi aku bilang. Perusahaannya kayak gimana, kayak gitu. Harus senang-senang riset juga. Aku itu sebenarnya biasa aja sama riset, cuma semenjak masuk consulting tuh dan juga food tech lagi, maaf. Maaf, teks. Itu kayak skill riset gitu kita tuh kayak terangkat, nggak tahu kenapa. Iya Iya sih kan? benar sih. Iya kan? Terus apalagi kalau ikut lomba, terus ketemu teman gitu, yang kayak misalnya dari jurusan yang beda, senang aja gitu diajarin gimana cara ngambil primary data atau secondary data gitu. Kira-kira, kan kalau di consulting itu kan juga pasti harus ada, analisisnya gitu kan. Kira-kira ini yang bisa convince client lah gitu. Jadi harus menurut aku jadi analis yang baik itu yang pertama harus belajar, harus senang-senang riset juga, dan mungkin ini kali ya, be creative and also innovative. Iya Since sih. kayak kita sebagai consulting itu kayak harus kan nanti at the end kita bakal nge-propose solution ya, nge-propose aja nih gitu kan, merekomendasikan sebuah solusi kepada klien kita. Nah, otak kita dilatih tuh di situ. Walaupun Iya. sekarang ada AI ya, Bener sih. ya kan? Sekarang kayak AI banyak banget nge-handle things Iya, gitu nggak walaupun sih? ada AI cuma harus kita nggak akan bisa digantiin sih, karena pasti kita yang lebih adapt, ya nggak sih? Iya Ya benar. mungkin ide-ide bisa ya, cuma kita sebagai konsultan tuh juga harus bisa sih kayak very creative and also inovatif dan terhadap klien kita gitu. Karena ya somehow kayak kadang-kadang the founder of the business itu nggak akan bisa think out of the box kayak konsultan kayak kita sih. Maksudnya kayak kita tuh emang dipertugaskan untuk konsultasi dan propose solution kan. Jadi kayak ya itu sih, both I think critical thinking and also creative sih. Iya sih bener sih. Mm-mm. Kita kayak karena kan kalau misalkan founder itu kan ngeliatnya dari insight-nya doang gitu kan. Kayak jadi nggak netral ngeliat dari luarnya. Kalau konsultan Iya, kayak netral gitu, iya, jadi jadi bakal ngebantu banget benar, benar, benar. dengan skill itu. Bener sih. Itu berarti kalau mau jadi konsultan yang baik. Tapi kalau kamu research itu kayak apakah cuma memanfaatkan internet aja apa gimana? Apa kayak ada nyari-nyari buku lah atau So far nyari ya, temen? berdasarkan pengalaman aku, riset aku kan mostly secondary ya. Hmm. Hmm, aku biasanya ini sih kayak cari-cari data tuh masih accessible aja di internet gitu. Oh, Dan mungkin kalau primary data itu nanyanya ke klien. Oh sama itu guys, kalau misalnya jadi analis itu harus bisa berkomunikasi sama klien walaupun kalian punya project leader. Yang tadi aku iya bilang, bener. dia ketua ini. Cuma kita sebagai analis itu juga harus bisa berkomunikasi dengan klien karena kalau kita minta data, ya kan, kira-kira nih datanya ada yang kurang gitu. Sisi critical thinking analis itu ya dilatih saat dia mengerjakan case terus merasa ada yang kurang, merasa ada data yang kurang, merasa ada sesuatu yang kurang, dan kita harus bisa konfirmasi ke klien. Oh, iya sih bener sih. Dan harus berani dan harus selalu komunikatif lah gitu. Kalau nggak komunikatif kayak bakal susah banget ya Iya, soalnya. malah klien tuh justru seneng kalau misalnya kita nanya, Oh karena kita konsultan. Kalau nggak nanya, iya kayak jadi nggak bisa dipercaya. Kayak ini iya. sebenarnya orangnya ngerti nggak sih tentang Nah, case-nya gitu kan ya. benar-benar, benar-benar banget, gitu. Mungkin next question nih. Ada dari Kaira ANVZA. Maaf kalau salah bacanya, maaf ya teman-teman. Dari Kaira ANVZA. Katanya ada nggak sih tips buat maintain fokus sama stop procrastination? Berarti biar nggak nunda nih Bener. sama
attention span ya, biar fokus. Apa ya? Time management kali ya, itu basic sih guys. Iya Cuma sih. orang tuh beda-beda. Jadi lihat dulu kira-kira kamu tuh kayak Fuka sama aku kan pasti beda ya. Kayak Iya. kamu tipe yang ngerjain tugas tuh satu sendiri satu-satu, atau kamu tuh tipe yang multitask kayak kamu bisa ngerjain laprak plus ngerjain 180 gitu Aduh kan. pusing banget Nah, kalau di aku. kalau aku juga harus satu sih, karena itu bisa lebih efektif. Plus kalau misalnya kita ngerjain satu kan fokus kita nggak terbagi, tapi orang Iya. beda-beda. Nah makanya kalau fokus kalau dari aku sih aku paling aku kalau di Google Calendar tuh aku bikin time block itu guys. Sama aku juga gitu tau. Oh demi apa? Iya, aku juga pakai Google Calendar. Oh iya, Ini nggak promosi Google Calendar iya tapi beneran sama. ngebantu tau. Aku bikin time block jadi kayak oh dari jam 9 sampai jam 11 itu ngerjain A gitu. Jadi ntar fokusnya itu aja gitu. Jadi biar nggak ke ini. Terus kalau misalnya emang kayak lagi nggak bisa fokus mah, aku pakai yang it's very basic. Everyone knows sih apa Pomodoro teknik itu. Iya benar. Itu helpful banget kalau misalnya aku kayak ngerjain apa aja sih, ngerjain project juga kayak biar nggak pikiran kemana-mana gitu. Kalau procrastination apa ya? Mungkin tahu jam terbang sih, karena orang kan beda ya. Ada Iya yang benar. early bird, ada yang suka ngerjain malam-malam. Kalau aku tipe yang pagi, kamu? Kalau aku tipe yang Ayo. sebenarnya aku nggak tahu juga sih aku tipe yang apa karena Mm-mm. aku kayak lebih suka kan kadang kalau kelas tuh kayak suka ada Oh, waktu gap. kosong lama gap gitu. Nah, aku lebih suka ngerjain di situ gitu. Oh, berarti kayak tapi kalau kamu terlalu malam kamu nggak bisa. Kalau terlalu malam aku udah ngantuk banget. Nah, iya. Tapi kalau pagi juga aku ngantuk. Oh, berarti jam terbang kamu ya sebenarnya fleksibel ya? Ya fleksibel aja sih sebenarnya. Iya, kalau misalnya buat kayak procrastination kayak tahu aja sih guys, kayak kalian jam terbangnya itu kapan kira-kira. Sebenarnya deadliners kalau di consulting ya deadliners, tapi kerjanya selesai mah ya udah sih gitu. Iya sih bener sih, aku setuju. Result oriented aja kita kayak kalau misalnya memang kalian deadliners, yang penting misalnya pas besoknya progress meeting atau pas besoknya kalian meeting udah selesai, bisa ada yang di report dan harus udah selesai gitu sih. Mm-mm. Tapi jangan sampai kayak karena ngerjainnya mepet jadi asal-asalan juga Nah, gitu iya gak sih? benar, jangan sampai asal-asalan. Jadi kayak harus itu yang tadi time block tadi. Jadi kayak kita ada fokusnya ke sana gitu. Bener, bener. Ini sejujurnya kayak relate banget gak sih pertanyaannya Apa sama tuh? keseharian kita gitu kayak karena kita banyak banget. Iya, Nggak. shifting otak gak sih kita? Iya bener banget. Tekfang dan 180 ini. Bener banget. Iya, Iya, itu kayak udah jadi resiko mengikuti organisasi gak sih? bener. Tapi worth it banget guys. Ini promosi lagi. Kebanyakan promosi ini podcast. Tapi ingat Aduh. guys, aku tuh gak sendiri ikut 180 kayak Fuka juga maksudnya kayak Fuka juga kan di marketing. Betul kan? Betah banget. Seru banget tau. Oh iya. Aku aku dari aku semester 1 kan dan aku ada sama teman aku Farah, or president. Maaf isinya ini kayak semuanya promosi ya teman-teman. Iya itu emang kayak dari awal ikut wanita tuh kita betah loh sampai sekarang, alhamdulillah. Karena seems fun, ada di mana kita itu belajar, aku jadi staff juga, jadi manajer juga, and then sampai sekarang jadi director tuh kayak cycle-nya tuh dari awal mulai belajar sampai sekarang nge-lead itu uh, bener-bener kayak pertama kali aku di organisasi selama ini sih, dan I'm really glad I chose this. Emang lingkungannya juga mendukung banget sih kalau menurut Bener-bener, aku buat iya. segala hal kayak Yes. apapun yang kamu mau kalau kita komunikasiin pasti kita bisa dapet gitu di sini. Yes, Seru bener banget. Udah cukup ya. Oh, udah, oke. Cukup kita tentang promosi Iya, ini. stop. Kayaknya nanti yang nonton kayak apaan sih? Isinya promosi doang ini podcast. Soalnya kita sama-sama wanita. Iya bener. Kan kita ini apa ya? Menjelaskan kerjaan masing-masing. Iya bener. Dan sebenarnya emang namanya juga podcast buat marketing juga kan. Jain mana itu? Aduh, Kak. Enggak. Maaf teman-teman. Oke lanjut. Back to the topic. Nah, Oke. terus ini nih aku suka dengar kalau jadi konsultan itu kayak nggak punya work life balance gitu karena bener-bener kan kerjanya ya kayak banyak banget dan kayak meeting kayak waktu itu kan pernah ya ada pemateri di ini kan di training dia kayak ngasih tahu schedule dia dari Senin sampai Minggu gitu. Okay. Nah itu tuh aku ngeliat kayak damn. Wow beneran sepadat itu gitu. Nah kalau misalkan jadi konsultannya di 180 gitu kan secara kamu juga masih kuliah gitu, apakah padat juga gimana sih sebenarnya?
Pasti sih, sadly. Eh, Sibuk iya, pasti hektik. Work-life balance tergantung kamu gimana manage waktunya. Dan tergantung kayak kamu tuh jadi analysnya itu tuh ngerjain apa gitu. Dan tapi pasti sibuk sih dan pasti capek. Cuma itu sih tergantung juga sama kira-kira other responsibility selain kita di wanita itu apa gitu. Jadi pintar-pintar kayak memprioritasin kira-kira apa yang ada di depan kita sih. Oh misalnya lagi ngerjain project klien, terus ntar itu prioritas keberapa, terus kita juga ada kuliah, ada apa juga. Jadi kayak harus emang bikin prioritas sih menurutku. Work life balance I would say ada yang mungkin merasa balance, ada mungkin yang merasa enggak. Tergantung Tergantung orangnya. orangnya, tergantung juga job kamu gitu. Ini kan tapi student organization ya guys. Tapi kalau di kami nih, em, karena aku belum pernah ada di consulting firm, cuma ya itu yang every training kita kan selalu kayak ada narasumber dari company-company lain kan. Dan kesana kayak ya memang sibuk gitu. Iya sih. Jadi, tapi I think high paying jobs juga. Jadi Masih worth lah ya. iya guys, tergantung. Tapi harus jaga kesehatan yang paling penting. Iya sih bener. Kayaknya kita udah ngobrol lama banget nih. Waduh. Iya, tau gak sih kita ngobrol kayak udah berapa ya, 20 menitan lebih kayaknya mungkin. Oh my god, seru banget. Iya gak berasa tahu. Iya. Mungkin kita udahin kali ya. Oke. Nah, jadi kayak intinya tuh kalau misalkan mau jadi konsultan gitu ya, Mm-mm. yang penting mau belajar gitu gak sih? Iya. Ya gak usah takut buat mulai nyoba dari manapun kalian. Ya Iya, kan? benar. Harus pede. Bener. Nah, terus boleh nih Saf, kasih dong closing statement buat teman-teman yang kayak, aduh mau nyoba nih jadi konsultan gimana sih gitu, kayak aku harus apa. Hmm, apa gimana ya closing statementku? Mungkin buat teman-teman yang pengen jadi konsultan atau pengen bergerak di bidang bisnis juga, bisnis consulting atau misalnya mirip-mirip kayak gitu, start now sih gitu. Bener. Apalagi yang masih kayak tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga even nggak apa-apa dan kayak belajar aja gitu loh. Nggak Even pernah telat buat mulai iya, ya. even sampai kayak kalian akhir kuliah juga masih belajar aja gitu. One of the privilege ada di IPB mungkin ada sebuah organisasi kayak 180 sih. Jadi kayak student organization yang mewadahi emang kita bisa ngerjain project klien, ya kan. Jadi kayak kita masuk sini itu salah satu apa ya? Langkah pertama kita lah ya kan untuk bisa menjadi konsultan ya kan. Dan kedepannya bisa lomba ya kan, bisa magang ya kan, atau Bener. bisa ikut kayak ada kok banyak kayak program dari organisasi lain yang emang kerjanya day to day-nya ngerjain project lain gitu. Iya bener Jadi sih. kayak belajar aja sih dan kayak walaupun start orang beda-beda tuh harus pede dan kita nggak ada yang tahu ke depan tuh nanti kita bakal jadi apa gitu dan harus yakin sama mimpi kita kalau emang kita pengen jadi consultant, that's all. Kayak gitu sih. Tuh Semangat guys. teman-teman, dengerin dari closing statementnya Safa. Join 180 buat Aduh, promosi 10 promosi kali. lagi, promosi nggak tahu promosi ke berapa kali. Udah kayaknya udah segitu aja kali ya buat episode kali ini. Makasih banyak ya Safa udah Thank you, sharing-sharing nih sama kita. Kak. Oh ya Saf, aku hampir lupa. Kalau teman-teman mau nanya kelanjutannya bisa nggak sih kayak di share sosmednya Safa gitu. Waduh. Siapa tahu ada yang mau DM kayak, Kak gimana sih kayak baru kepikiran habis nonton. Oh, boleh sih, boleh banget. Aku username-nya Instagram, bisa di chat Instagram atau LinkedIn aja kali ya, dua. For the Instagram, aku di @safakans, kalau misalnya di LinkedIn, Safakania Zahra. Jadi teman-teman jangan takut buat ngehubungin Safa. Buka juga. Kenapa jadi buka? Kenapa? Jangan takut buat nanya-nanya ke Safa ya. Jangan sombong ya jawab Oke, chatnya. nggak sombong, aku jawab guys. Tuh, tanya aja. Oke, thank you teman-teman yang udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa memberikan banyak manfaat bagi kalian dan jangan takut buat jadi konsultan. Oke, segitu aja The Chatter Lab by 180 DC IPB hari ini. Dadah.